Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma robba Jibril wa Minkail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yahtalifun ihdini lima uhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah kholison mukhlison liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa manna sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirralis sahibul izzazah wal karamah fidin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram asy-syadi Syekh Abdurrahman Sumanahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Para jamaah Ustaz Jakatorik dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman kita bisa kembali hadir di channel Ustaz Jakatorik 165, yaitu dalam pengajian atau kajian kitab-kitab tasawuf yang berkaitan dengan ajaran abah guru kita Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan mengkaji dan mengaji, yaitu tafsir sopwatu tafasir sebagai penyempurnaan di dalam channel Ustaz Jakatorik. Jadi ada kitab tasawufnya tentang tarekoh dan ada tafsir. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dalam tawasulan abah guru kita dalam buku khotaman, itu ada menyebutkan kata-kata yang ketiga itu summa ila arwahi aimatil mustahidin wa muqalidihim fiddin wal ulama irrasidin wa qura'i mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairis sadati sufiyatil muhaqqiqin wa kulli waliyin wa waliyatin wal muslim wal muslimatin mimma syarikil ardi illa maghribiha min yamini ila shimaliha syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, maka dari dasar itulah Ustaz Katorik dari tawasul yang ketiga itu bahwa kita memberikan hadiah kepada para imam mujtahid, ahli-ahli mujtahid fikih, wa muqallidihim dan pengikutnya, wa qura'i mukhlisin, ahli qura yang ikhlas, wa ahli tafsir dan tafsir itu dia. Nah, pada kesempatan ini Ustaz Katorik akan membacakan tafsir Sofwatul Tafasir karya daripada Syekh Ali As-Sabuni. Ya. Diawali tentu dengan tafsiran daripada surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Dzalika itu al-kitabu kitab. La raiba tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mereka menegakkan as-sholata salat, wa mimma dari sesuatu razaqnahum kami telah rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkannya. Walladzina yu'minuna dan orang-orang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa unzila yang diturunkan ilaika kepadamu, wama unzila dan apa-apa yang diturunkan min qablika dari sebelum kamu, wabil akhirati dan dengan akhirat, hum yuqinun mereka yakin. Ulaika mereka adalah ala hudan di atas petunjuk mirrabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka adalah humul muflihun hanyalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah 1-5. Kalau kita mengkaji tafsir, tafsir itu adalah menjelaskan kalimat-kalimat teks yang ada di ayat Quran. Jadi tafsir itu memahami ayat-ayat Quran atau ayat-ayat Allah, dan itu sifatnya nisbi, bukan mutlak. Tafsir itu bukan mutlak, tapi nisbi. Artinya tafsiran itu bisa benar, bisa tidak. Karena ulama-ulama tafsir ini berusaha menafsirkan kalam-kalam Allah tentu dengan kemampuan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh ahli tafsir. Nah, pada kesempatan ini Ustaz Katorik akan membawa referensinya kitab Sofwatul Tafasir tentang ayat 1-5 Al-Baqarah yang tadi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi boleh semua orang yang sudah memiliki standar keilmuan ya, dalam menafsirkan Quran boleh menafsirkan, yang sudah memiliki standar keilmuan ahli tafsir ya, al-mufassirun, qura'i mukhlisin wa ahli tafsir. Abah guru bilang di situ. Nah, kita karena ada di tawasulan abad tentang ahli tafsir, mereka ahli-ahli tafsir, kita mengambil
bahwa torekoh itu bukan hanya tentang sufiah, tapi tafsir Quran. Karena membaca Quran itu sepakat para ulama, paham makna atau tidak maknanya itu mendapat pahala, mendapat balasan. Ya, karena ayat-ayat Allah yang tadi kita baca itu mengandung mukjizat. Kayak alif lam mim itu mukjizat, mengandung zalikal kitab mukjizat. Bahkan Profesor Dr. Quraish Shihab yang beliau dijuluki ahli tafsir Indonesia, setiap huruf-huruf Quran itu memiliki cahaya kalau kita renungkan. Nah, makanya Ustaz Jaka Torik 165 akan memakai referensi kitab Soffatut Tafasir karya daripada Syekh Ali As-Sobuni. Ini namanya mengkaji, ngaji mengkaji. Ya. Nah, alif lam mim. Alif lam mim ini kata Syekh Ali As-Sobuni termasuk huruf-huruf yang bisa menggugah pendengaran orang-orang yang menentang Quran. Karena pada zaman itu ahli syair, ketika ada ayat Quran turun alif lam mim, mereka kaget, apa ini? Tapi intinya 3 huruf ini termasuk mukjizat, alif lam mim. Pokoknya menunjukkan alif lam mim itu membikin kalah para ahli syair ketika itu, kalah dengan kata-kata alif lam mim. Karena mereka baru dengar. Zalikal kitabu la raiba. Zalikal kitab. Zalika itu. Alkitabu kitab jadi mubtada, alkitabu jadi khobar. La raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, di dalam kitab tadi. Tegasnya kata Syekh Ali As-Sobuni ini menafsirkan zalikal kitab la raiba fihi. Hadal Quran munazzalu alaika ya Muhammad wal kitabu ladzi la yudanihi kitabu. Zalikal kitab nih tafsirannya. Hadal Quran, ini Quran. Quran itu berasal dari ada qira'a ya qiraatan. Ada qira'a ya qura. Quran itu bacaan, bacaan suci. Mutlak langsung dari Allah, turun ke Jibril, ke Nabi Muhammad, kemudian ditulis oleh para sahabat di tulang, di batu, di pelapa-pelapa kurma oleh Zaid bin Sabit. Beliau adalah juru tulis Nabi dan termasuk anak angkat Nabi Muhammad. Hadzal Quran, zalikal kitab, hadzal Quran. Munazal yang diturunkan alaika kepadamu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Huwal kitabul ladzi la yudanihi kitabun. Nah, di sinilah Ali As-Sobuni, Syekh Ali As-Sobuni menafsirkan ketika zalikal kitab, bahwa Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, huwal kitab, dia adalah kitab. Kitab itu kumpulan-kumpulan, kitab itu jamu, kumpulan-kumpulan huruf, kumpulan-kumpulan kalimat disebut kitab. Alladzi la yudanihi kitabun. Di mana kitab Quran ini, Al-Quran ini sebuah kitab yang tidak bisa nandingi, yang tidak bisa ditandingi. Laduni yang tidak, kitab Quran ini ya, tidak ada kitab yang bisa menandinginya. Menandingi siapa? Quran tadi. Tegas. Quran ini yang diturunkan kepadamu, ya wahai Muhammad, dia adalah kitab yang tidak bisa ditandingi oleh kitab yang lain. Ketika itu kafir Quraisy terdiam.
Bahkan mereka membuat sebuah tandingan Quran. Mereka bikin ketika turunlah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fitadlil. Wa arsala alim tayran ababil. Tarmihim bijarmin sijil. Faja'alahum ka'asbin ma'kul. Mereka bikin tuh alam taro kaifa al-fil khurtumuhu tawilun wa jismuhu kabir. Begitu. Mereka pengen menandingi. Apakah engkau tidak lihat bagaimana gajah, tulalainya panjang, badannya gede gitu. Tapi yang dibikin oleh manusia itu nggak ada daya tarik magnet di dalam hati manusia. Beda dengan Quran. Ketika kita membaca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Itu ada daya tarik dan enggak bosan. Jadi dzalikal kitab, kata Syekh Al-Sabuni, hadzal Quran munzalu alaika, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, huwal kitabul ladzi la yudanihi kitabun, di mana kitab yang tidak bisa menandinginya, yang tidak bisa melebihi daripada kitab tadi yang isinya Quran. Kitab Quran tadi nggak ada kitab yang lain yang bisa menandingi. Terus kata Allah, la raiba fihi, kamu jangan ragu fihi di dalamnya. Di dalam isi Quran itu nggak usah diraguin lagi. Ai la syakka fi anu min indillah liman tafakkara wa tadabbara au alqasama wa huwa syahidun. Maka tafsiran la raiba fihi, Syekh Ali As-Sabuni memberikan tafsir la syakka. Tidak ada satu keraguan, tidak ada keraguan fi anahu, dalam bahwasanya min indillah, itu dari Allah, dari sisi Allah, bukan tulisan Muhammad, dari sisi Allah. Bagi siapa nih? Liman tafakkar wa tadabbara, bagi orang yang berpikir pakai akalnya, wa tadabbara, yang merenungkannya. Jadi nggak usah ragu bahwa Quran itu memang dari Allah, sisi Allah. Au alqasama, atau orang yang menggunakan pendengarannya. Maka orang yang menggunakan pendengarannya, berpikir, merenung, menggunakan pendengarannya, apa yang dibacakan Quran tadi, wahwa syahid, dia menyaksikan. Siapa? Nabi Muhammad menyaksikan langsung. Liman tafakkara wa tadabbara alqasama, atau orang yang menggunakan, atau alqa itu alqayul itu ketemu asal katanya, yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dia menyaksikan. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan, nggak boleh ragu. Di dalam Quran itu isinya benar, lafadznya benar, dibaca berulang-ulang pun tidak akan bosan. Dibaca berkali-kali pun gak akan bosan. 1000 kali pun gak bosan. Bagi siapa? Liman, bagi orang tafakkar, yang dia pakai pikiran, tafakkar yaitu tafakkur, wa tadabbur, atau menggunakan penanda, wasyahid, dan dia menjadi saksi. Coba ulang-ulang. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Gitu ya. La raiba fi, enggak usah ragu, itu datang langsung dari Allah. Dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad. Hudan lil muttaqin, bahwa Quran tadi petunjuk. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa, ay hadin. Jadi Quran itu hadin, ismu fa'il itu, yang memberikan petunjuk, lil mu'minina muttaqin,
yaitu buat mereka orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Petunjuk dalam kehidupan di dunia. Petunjuk nanti setelah kehidupan di dunia, di akhirat juga. Cuman dibatasi buat orang mukmin yang bertakwa tentunya. Hadin lil mu'minina lil mu'minina muttaqin. Buat orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Tunjuk dia. Hadin itu ismu fa'il. Hada yahdi hudan, bahwa hadin. Lil mu'minin muttaqin. Lilnya lil milik. Jadi Quran ini sebagai petunjuk atau memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada khusus orang yang percaya. Yang ada imannya dalam hatinya. Walaupun imannya setitik, dia percaya ada iman. Muttaqin lagi dia bertakwa. Nah kemudian kata-kata al-muttaqin ini dijelaskan oleh Syekh Ali Asy'abuni. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yattaquna suhtullahi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Orang bertakwa itu orang yang menjauhi, orang yang menghindar, berusaha menghindar, menjauhi, menjaga suhtullah. Suhtullah itu murka Allah. Ada murka Allah seperti banjir, gunung meletus, suhtullah. Makanya orang bertakwa itu salah satu orang yang menghindari murka Allah, suhtullah. Dengan cara apa orang bertakwa itu? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, yaitu hukum syariat. Wa yadfa'una adzabahu bi ta'atihi. Wa yadfa'una, dan orang bertakwa itu menolak. Menolak apa? Menolak azab Allah bi ta'atihi, dengan menjalankan ketaatannya. Ketaatannya kepada Allah. Dafa'a yadfa'u. Daf'an bahwa dafi'un. Yudafi'una azabahu bitu'ati. Jadi kata Syekh Ali Asy'abuni, orang bertakwa itu alladzina yattaquna, orang yang menjaga, menghindari, menjauhi suhtullah, murka Allah. Si murka Allah itu terhadap orang-orang yang ngebangkang kepada perintah-perintahnya dan orang-orang yang selalu ngeyel dengan perintah Allah. Makanya orang bertakwa itu cerdas. Supaya murka Allah itu tidak turun, maka orang bertakwa, ya, muttaqin itu julukan buat insan manusia. Dengan melaksanakan perintahnya bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Selamat dari murka Allah. Ada murka Allah, ada azab Allah. Ketika azab Allah mau turun, maka orang bertakwa itu menolak azab Allah dengan bitaati, taat kepada perintahnya, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Tuh orang bertakwa. Maka Syekh Ali Asy'abuni menafsirkan orang bertakwa itu orang yang berusaha menjauhi, menghindar, atau orang yang takut kepada murka Allah
dengan dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ketika azab Allah itu ditakuti oleh semua manusia, maka orang bertakwa menolak azab Allah dengan cara taat, bitoati, dengan taat kepada Allah. Masya Allah. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengutip pendapat perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini bapaknya Abbas, paman Rasul Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini salah satu anak muda yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu, berilah paham mendalam dalam keagamaan anak ini nih. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. Akhirnya Ibnu Abbas jadi ahli tafsir. Qala Ibnu Abbas, maka Syekh Ali As-Sabuni mengutip perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, al-muttaquna, mereka orang yang bertakwa, humul ladina yattaquna syirka. Orang bertakwa itu orang yang menjauhi syirik, menyekutukan Allah. Itu orang bertakwa. Kalau kita bisa menjauhi, tidak menyekutukan Allah, itu ciri-ciri orang bertakwa. Dia nggak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Wa ya'maluna bi ta'atillah. Orang bertakwa, kata Ibnu Abbas, mereka juga melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau. Jadi orang bertakwa itu alladzina yattaquna. Al-muttaquna humul ladzina yattaquna syirka wa ya'maluna bi ta'atillah. Orang bertakwa itu orang yang menghindari, menjauhi atau takut menyekutukan Allah. Dan dia wa ya'maluna, dan mereka mengerjakan bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni, beliau pun mengutip perkataan Hasan Basri dalam tafsir beliau nih, Syekh Ali As-Sabuni. Wa qala Hasan al-Basri, ittaqu ma hurima alaihim wadu mabturida alaihi. Kata Hasan al-Basri bahwa takwa, orang bertakwa itu mereka yang menghindari atau mereka takut, yang menghindari, yang menjauhi mahuri ma'alaihim, sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan Allah mereka hindari, jauhi. Wa adu mabturida alaihim. Orang bertakwa pula, kata Syekh Hasan al-Basri, mereka yang menunaikan mabturida, sesuatu yang dipardukan Allah kepada mereka. Sholat 5 waktu. Sesuatu yang diharamkan, makan babi haram, dalam Quran nggak boleh makannya. Sesuatu yang diharamkan, mereka jauhi. Itulah pengertian orang bertakwa. Syekh Ali As-Sabuni mengutip pendapat dua ulama besar, yaitu Ibnu Abbas dengan Hasan al-Basri, bahwa orang bertakwa itu intinya mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itulah tafsir yang kita kaji tentang zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Beres 1-2 ayat. Summa kemudian bayyana ta'ala sifati haula'il muttaqina. Summa kemudian bayana Allah telah menjelaskan ta'ala yang maha tinggi sifati beberapa sifat haula'il muttaqin, mereka orang-orang bertakwa. Faqala maka Allah berfirman. Ini al-muttaqin dijelaskan oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang membenarkan bil ghaib dengan hal yang ghaib. Siapa orang bertakwa itu kata Allah? Hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk buat orang bertakwa. Maka kata Allah yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang yakin dengan hal yang ghaib. Nah, itu firman Allah. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau menafsirkan ayusaddikuna bima ghaba anhum walam tudrikul hawasuhu minal ba'si wal janati wan nari wassirati wal hisabi wa ghairu zalika min kulli ma ahbaru anhu al-Qur'anu aw nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Maka Syekh Ali As-Sabuni memberikan tafsirannya, ayu sodikuna, mereka yang membenarkan, yang mentasdikan bima goba dengan sesuatu goba yang goib anhum dari mereka, walam tudriku hawasuhum, termasuk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mereka, goib itu. Berupa apa? Hari kebangkitan, adanya surga, goib tuh. Wanari, neraka, wasirot, jembatan siratul mustaqim, wal hisab, hari hisab, wa ghairu dzalika, dan selain itu, min kulli ma ahbara anhu, dari tiap-tiap apa yang telah dikabarkan anhu daripadanya, Al-Quran oleh Quran, aw nabi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang mutakin itu Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang gaib, yaitu orang yang membenarkan, kata Syekh Ali As-Sabuni. Orang-orang yang membenarkan sesuatu, orang-orang yang membenarkan adanya hari pembangkitan, adanya surga, adanya neraka, adanya jembatan siratal mustaqim, adanya hisab, yang dimana menurut mereka yang nggak kelihatan, yang tidak bisa dipandang oleh panca indera. Hari pembangkitan kita nggak tahu, neraka pun kita nggak tahu, jembatan semua kita nggak tahu, hari hisab kita nggak tahu. Tapi semua itu mereka beriman apa yang sudah diberitakan, dikasih tahu oleh Allah, oleh Quran atau oleh Nabi. Dia yakin, percaya, nggak ragu. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu, apa yang dikabarkan oleh Quran maupun oleh Nabi, percaya dia. Ada neraka, percaya. Ada jembatan siratal mustaqim, percaya.
Ada nanti di akhirat itu ada hisab, percaya. Ada hari kebangkitan, percaya. Itulah orang bertakwa, tidak ada ragu. Kenapa? Karena diberitakan oleh Quran loh. Yang nyampein Nabi, dia percaya. Itulah orang-orang yang percaya kepada gaib. Jadi salah satu orang bertakwa itu, kata Allah, alladzina yu'minuna bil gaib. Apa itu hal gaib? Sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera orang-orang bertakwa itu, tapi dia dengar dari Quran, dari keterangan Quran, dari keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada loh hari pembangkitan, ada loh neraka itu, ada loh jembatan mustaqim itu, ada hari hisab itu, ada surga itu. Mereka yakin, ada, betul, dia yakin. Nah, itulah salah satu tanda orang yang bertakwa. Menurut Syekh As-Sabuni, seperti itu, nggak ragu lagi. Kenapa? Karena yang memberitakan Quran atau yang menyampaikan Nabi melalui hadisnya. Wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata, dan mereka menegakkan sholat. Ayu adunaha ala wajil akmal. Mereka menunaikannya ala wajhil akmal bisyurutiha wa arkaniha wa husyu'iha wa adabiha. Wa yuqimuna sholata, mereka menegakkan sholat. Ayu adunaha, mereka menunaikan sholat. Tadi ditunaikan ala wajhil akmal. Nah ini alal wajhil akmali, didasari atas aspek yang lebih sempurna. Aspek yang lebih sempurna itu bagaimana? Bisyurutiha, syarat-syarat sholat dia dikerjakan. Wa arkan, rukun-rukun sholat yang 13, yang 12 dia kan. Wa khusyu, dan khusyuk ketika sholat. Wa adabiha, adabnya sholat. Jadi yang dimaksud ala wajil akmal, orang yang menunaikan sholat, orang yang menegakkan sholat itu, dia dengan syarat-syarat sholat. Ya, sebelum sholat ada syarat-syaratnya, harus wudhu, harus bebersih, pakaiannya harus bersih, nggak ada najis. Kemudian rukun-rukun sholatnya, khusyuknya, adabnya sholat, dia ala wajil akmal. Menunaikan sholat itu dengan benar, aspek yang sempurna, totalitas yang paling sempurna, dengan syarat-syaratnya sholat dia lakukan tuh, kata Syekh As-Sabuni. Rukun sholatnya, kehusyuan sholatnya, adab-adab sholatnya. Qala Ibnu Abbas, Syekh As-Sabuni mengutip perkataan dari Ibnu Abbas, iqamatuha, menegakkan sholat. Apa itu iqamatuha, menegakkan sholat? Itmamur ruku' wasujud wattilawah wal khusyu'. Iqamatuha, iqamatuha sholati, itmamur ruku', dengan menyempurnakan rukuknya. Cara rukuknya tuh jangan kayak soang, jangan asal aja ruku disempurnakan. Wasujud, sujudnya yang 7 anggota badan itu, tilawahnya, bacaannya, khusyuknya. Nah, kata Ibnu Abbas bahwa iqamatuha, iqamatuha salat, itmamur ruku' wasujud watilawah, bacaannya, Fatihahnya, bacaan Qur'annya, wal khusyuk, dan kehusyuannya. Itu yang dimaksud iqamatuha, iqamatuha salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, termasuk bagian sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah jelaskan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rizkikan, kata Allah, kepada mereka, mereka yunfikun, selalu menginfakkan. Ya, yunfikun itu fi'il mudhari, selalu menginfakkan. Ya, ada kelebihan, dia infakkan.
Ai kata Syekh Ali As-Subuni wa minal ladina atainahum minal amwal wa minal ladi dan sebagian aladi yang atainahum kami berikan kepada mereka minal amwal daripada harta-harta dikasih oleh Allah nikmat harta yang banyak. Bagaimana mereka yunfikun wa yatasaddaquna fi hujuhil birri wal ihsan. Mereka itu menginfakkan wa yusaddaquna mensedekahkan harta yang diberikan Allah ya, karena harta itu kan titipan. Ini yang punya kelebihan kaya, berikan tuh yunfikuna wa yatasaddaquna fi hujuhil birri, yaitu dalam hal-hal kebaikan ya, dalam hal baik wa ihsan dan sama kebaikan. Bantu orang miskin, bagi-bagi duit buat anak yatim, bagi-bagi duit ke siapa aja. Seperti dia banyak hartanya seperti itu. Itulah tanda orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, negakin sholat, ya beriman kepada yang gaib, negakin sholat, setelah sholat dikasih rezeki oleh Allah kelebihannya dia bagi-bagiin sama orang. Gocap habis sholat asar, gocap semalam maghrib, gocap terus 5 waktu dia habis sholat langsung. Ini yang diberikan harta, makanya jangan pelit. Wal ayatu kata Syekh Ali As-Subuni, wal ayatu adapun ayat ammatun umum, tasmulu mencakup mengandung az-zakat was-shadaqah shadaqah wasairon nafaqat dan semua nafaqah infak lainnya. Wahada dan ini katanya ikhtiyaru Ibnu Jarir, yang pendapat ini kata Ibnu Abbas, kata Syekh Ali As-Subuni, yang dipilih ikhtiar itu yang dipilih oleh imam besar seorang ahli tafsir namanya Ibnu Jarir. Jadi Syekh Ali As-Subuni mengutip pendapat dari Ibnu Jarir yang dipilih oleh Ibnu Jarir bahwa yunfikun sadaquna fi hujuhi birri wal ihsan, dan ayat ini umum katanya mencakup semua zakat, sedekah dan semua infak itu. Ini termasuk pada ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Waruya dan diriwayatkan an Ibni Abbas dari Ibni Abbas anal murada bahwasanya al murada yang dimaksud biha dengannya yunfikuna amwal itu zakatul amwal, yaitu menzakatkan hartanya. Ada zakat amwal, ada zakat harta. Qala Ibnu Katsir, kemudian Syekh Ali As-Subuni pun mengambil pendapat Ibnu Katsir, yaitu pengarang Ibnu Katsir, katsirun ma yaqarna ta'ala, kebanyakan Allah selalu membandingkan ya, artinya menggendengkan Allah baina salat wal infaq minal anwal. Jadi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Katsiran kebanyakan, yaqarna atau yuqarrina, katsiran ma yuqarrina ta'ala, kebanyakan mayoritas Allah selalu membandingkan, menggendengkan baina sholat wal infaq minal, antara ibadah sholat dengan ibadah infak dari sebagian harta seseorang tadi, dengan sholat infakul amwal. Li'anna sholat, kata Ibnu Katsir, karena sholat itu hakullah. Jadi sholat itu haknya Allah ya. Salah satu haknya Allah yang wajib dikerjakan oleh orang beriman, orang bertakwa, sholat, karena itu hak Allah. Wahia mustamilatun, wahia dan sholat itu mustamilatun, mengandung
bereusi mencakup ala tauhidihi wa tamjidihi wa sana alaihi. Jadi sholat yang dikatakan sholat hak Allah itu karena di dalamnya mengandung mengesahkan Allah. Allahu Akbar. Kedua, wa tamjid memuliakan Allah, wa sana alaihi dan memuji Allah. Wal infak, adapun infak, wal ihsan ilal makhlukina, bahwa infak itu ihsan, berbuat baik, ilal makhlukina, kepada makhluk infak, berbuat baik kepada makhluk. Wa huwa hakul abdi, yaitu hak seorang hamba. Kalau jadi kaya, orang kaya, kalau mudah-mudahan jamaah Ustaz Zakat harus menjadi orang-orang kaya. Habis sholat zuhur infak 50, 50, 50, 10, 10, 20, 20 misalnya. Di sholat maghrib infak, asar infak, begitu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi infak itu, kata Ibnu Katsir, memberikan sesuatu milik kita tanpa imbalan. Berbuat baik kepada semua makhluk tuh. Ya, termasuk manusia, hewan, pohon-pohonan. Wah, itu hak seorang hamba. Pakulu minan nifakil wajibah. Dan termasuk nafkah-nafkah yang wajib. Nafkah suami, istri, anak. Wa zakatul mafruḍah, zakat yang diwajibkan, puasa ini, dakhilun, masuk fi hadil ayatil karimah, kata Ibnu Katsir, termasuk ini. Yunfiqu wa mimma razaqnahum yunfiqun, termasuk zakat Ramadan, ini zakat fitrah yang diwajibkan, zakat harta, zakat mal, zakat fitrah, ini masuk dalam ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, salat 5 waktu, ada salat. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang percaya, beriman, bima dengan apa-apa, unzila yang diturunkan, ilaika kepadamu. Kata Syala Subuni, yusodikuna, mereka membenarkan. Membenarkan apa? Bikuli ma ji'ta bihi anillahi ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu tandanya yang selanjutnya, mereka membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu adalah dari Allah, anillahi, dari Allah, bukan tulisan Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablika, termasuk yang diturunkan kitab-kitab sebelum Nabi itu, Zabur, Taurat, Injil itu, dia percaya sebelum kamu diturunkan yang sebelum kamu. Ay wa bima ja'at bi rasul min qablikum. Artinya apa? Yang dibawa oleh para utusan-utusan Rasul sudah dahulu, yaitu sebelum kamu, dia percaya. La yufarriquna baina kutubillah wala baina rusulih. Jadi orang bertakwa itu ya, tidak membedakan antara kitab-kitab Allah, tidak membedakan antara Rasul Allah. Nabi Isa itu Nabi dan Rasul. Nabi Musa itu utusan Allah. Daud utusan Allah. Taurat, Injil, Zabur yang dari Musa, Daud, itu semua kitab-kitab Allah. Dia nggak pernah membedakannya. Semua sama. Itu datangnya dari Allah. Wabil akhirati hum yukinun. Dan dengan akhirat, kepada hari akhirat, hum yukinun, mereka yakin. Ay wa ya'taqiduna itiqadan zaziman, mereka yakin, mereka percaya, mereka mengakidahi itikad zazim, keyakinan yang kuat, zazim. La bisuhu syakun au irtiyabun bidaril akhirah allati tatluna dunya.
Jadi mereka itu tidak pernah tercampur oleh keraguan atau oleh syak atau keraguan dengan adanya negeri akhirat yang setelah dunia. Bima fiha, apa yang di dalam itu, min ba'sin wa zazain, hari pembangkitan. Ada tuh hari pembangkitan, hari pembalasan, ada surga, ada kehisab. Mereka percaya ada mizan. Mizan itu timbangan, nanti ada timbangan itu. Dia percaya. Wa inama sumiyat darul akhirah, dan bahwasanya dinamakan darul akhirah li'annaha, karena sesungguhnya ba'da dunya, dinamakan negeri akhirat itu setelah dunia. Ulaika ala hudan mir rabbihim, ulaika mereka ala hudan di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ai ulaika mutassifuna, mereka itulah al mutassifuna, yang disifati, yang mendapatkan sifat, bima dengan apa-apa, takodama yang terdahulu, min sifati jalilah, daripada sifat-sifat jalilah yang agung, ala nurin di atas cahaya Allah, wabainin dan penjelasan yang jelas, wabasiratin basiroh, cahaya minallah dari Allah. Jadi ala huda mirabim itu mereka itu yang mendapat cahaya, mendapat penjelasan, basiroh, terbuka matanya dari Allah semua. Ulaika ala huda, mereka itu mendapat hidayah langsung dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah hanyalah orang-orang yang beruntung. Ay wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang. Bidarajatil aliyah, yaitu memperoleh kemenangan dengan derajat-derajat aliyah yang tinggi, fi jannati naim, di surga naim. Fi jannati naim, di surga naim. Nah, kalau kata Syekh Sultan, surga naim itu ada di alam malakut. Beres loh. Tafsir 1 ayat 1 sampai 5. Nah, kita ngaji alat nih ya, ngaji balagoh. Dalam Safatul Tafsir ini ada ngaji balagohnya. Al balagotu balagoh, tadamatil ayatul karimah hujuhan min bayani wal badi nuzizuha fi mayali. Tadomatil ayatul karimah, tadomatu mengandung, ayatu beberapa ayat arkimah yang mulia, wujuhan beberapa wajah aspek, minal bayan ada bayannya, ada badi, nujizuha kami ringkasnya, pimayali di bawah ini. Yang pertama majazul akliyu, ada majas akliyu, hudan lil mutakin, petunjuk buat orang yang bertakwa, itu majas akli. Usnidal hidayah lil Quran, bahwa disandarkan hidayah itu kepada Quran. Wa huwa min isnadil sabab, min isnadil lisababi, itu termasuk isnadil sabab. Usnidal hidayatu lil Quran wa min isnadil lisababi. Wal hadi fil haqiqah, wal hadi kata-kata hudan yang memberikan petunjuk fil haqiqah, pada hakikatnya huwa Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam yang memberikan hidayah itu Allah, bukannya Quran. Itu namanya majas akli itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kata-kata huda lil muttaqin itu namanya, situ ada balagohnya, namanya majas akli. Huda lil muttaqin itu majas akli. Jadi seakan-akan Quran itu yang memberikan petunjuk, tapi pada hakikatnya yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Makanya hidayah itu disandarkan kepada Quran. Hudan, kitab Quran itu petunjuk buat umat takwa. Yang memberikan petunjuk siapa? Hakikatnya Allah. Itu namanya majas akli. Papihi mazajun akliyun. Nah, kalau ngaji kitab Safatul Tafsir ada ngaji balagohnya. Yang kedua, isaratu bil ba'id anil kharib. Yang kedua isyarat bil ba'id, dari jauh,
anil qarib, daripada yang dekat. Zalikal kitab itu isyarat bil ba'id. Zalikal kitab itu kitab. Itu kitab itu jauh tuh. Zalika itu Alkitab. Li idzanin bi ulwisanihi, karena memberitahukan tingginya kedudukan Quran. Zalikal kitab. Wa ba'da martabati, setelah martabatnya Quran tadi fil kamal, dalam kesempurnaan. Nuzzala bu'dal martabah manzilatul bu'dal hisi, maka ditempatkan jauhnya martabat tadi, penempatannya bu'dal hisi, yaitu ditempati dengan jauh secara hisi, secara zohir, jauh. Zalikal kitab itu ada isyarat ba'id anil qarib, padahal itu dekat tapi itu. Yang ketiga takrirul isyarah. Di dalam soal Baqarah itu 1-5 ada diulang isyarat itu. Apa tuh? Ulaika ala hudan 1. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ulaika 2. Lil inaya bisanil mutakin. Tujuannya apa? Kata Syekh Subuni, balagohnya diulang-ulang isyarat tadi. Lil inayah. Salah satu perhatian penuh bisanil mutakin, yaitu keberadaan orang-orang bertakwa. Waji'a, dan didatangkan bidomir, dengan domir hum, ya kan, ulaika ala huda ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, didatangin domir hum liyufidal has. Tujuannya adalah memberikan faedah hasr, hanya saja. Annahu qala, seakan-akan qala Allah Ta'ala berfirman, humul muflihun la ghairuhum. Mereka lah orang bertakwa, hanya orang beruntung, tidak ada yang lain selain mereka gitu. Yang keempat, balagot ta'is minal imanil kufar. Ta'is itu artinya keputusasaan untuk mengimankan orang-orang kafir. Mana ada balagonya? Oh, ini belum nih. Ta'isma nanti belum. Belum nih. 3 doang. Nah, ini doang ya. Kalau ta'isnya nanti ayat selanjutnya. Jadi di sini balagonya 3, majas akli, isyarat bil ba'id anil qarib, takrirul isyarah diulang-ulang, ulaika la hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, takrirul isyarah ada balagonya 3. Terus pakai domir hum yufidul hasr. Hasr itu hanya saja, yang beruntungnya orang beriman, nggak ada yang lain. Nah, itulah kajian Ustaz Jaka Thorik tentang kitab tafsir Safwatut Tafasir, karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan membawa ilmu yang bermanfaat. Jadi kajian tafsir ini mengambil tabarukan ya, seperti dalam sisilah dalam khotaman itu summa ila arwahi, ayat summa ila arwahi mustahidina aimatil mustahidin, kepada ruh pada imam mustahidin wa muqarrim fidin wal ulama rasyidin, ulama mursyid wa qurra'i mulisin wa ahli tafsir. Itu kita ngambil. Jadi channel Jaka Thorik ini insyaallah beberapa kesempatan mungkin kita akan mengkaji ini. Jadi ada Qur'annya, Al-Baqarah 1-5. Tadi ngaji balagohnya itu 3 tuh. Majas akli, terus isyarat bil ba'id anil qarib, yang kedua takriru isyarah. Kalau isyarat bil ba'id anil qarib zalikal kitab,
itu menunjukkan jauh padahal dekat. Takriru isyarah itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu takrirul isyarah. Kalau majaz lagi hudalil mutakin. Ya mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin dalam pengaruh yang dalam kajian tafsir Sofatul Tafasir ini. Kita sebagai anak-anak muda berusaha ya, membaca tafsir, membaca kitab tasawuf. Nanti kita akan membaca mungkin kitab-kitab hadis ya, biar lengkap. Jadi channel Ustaz Jakaturga ada ngaji tafsirnya, kajiannya bukan ngaji doang, dikaji, ada ngaji tasawufnya, nanti ada ngaji hadisnya, 3 tuh. Ya. Terus suatu saat kita ngaji fikih tentang mabadi awaliyah, kitab mabadi awaliyah. Ya, mudah-mudahan doakan terus dakwah channel Ustaz Jakaturga ini untuk mengembangkan kitab-kitab turos, kitab-kitab ulama, bahwa kita ini termasuk penerus-penerus para ulama. Ahli toreko bukan hanya zikir saja. Orang-orang pengamal toreko itu harus paham tasawuf, harus paham tafsir, harus paham juga hadis, harus paham ilmu fikih. Nanti insya Allah ilmu fikih, mungkin Mizanul Kubro ya. Kita akan baca Mizanul Kubro, pembukaannya itu bagus sekali. Fikih kaidah fikih yang 40 kaidah fikih, dan insya Allah kita akan buat konten di sini kaidah fikih yang dimana Gus Dur itu apa? Ya muqallibal qulub qalib wasahir quluban nas ilaya waj'al afidatahum tahwi ilaya waj'ali muassiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub qalib wasahir quluban nas ilaya waj'al afidatahum tahwi ilaya waj'ali muassiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wasakhir quluban nas ilaya waj'al afidatam tahwi alaya waj'ali muassiratan fi qulubihim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.